Saksikan perjalanan epik Persib Bandung di AFC Champions League 2. Mampukah mereka mengulang kisah manis musim lalu dan menaklukkan grup neraka? Temukan semua jawabannya dalam video lengkap ini. Jangan sampai ketinggalan setiap momen dramatis, gol-gol spektakuler, dan strategi jitu Boyan Hodak. Subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Like video ini sebagai bentuk dukungan untuk Persib. Komen di bawah prediksi skor kalian untuk laga perdana ini. Dan share video ini ke seluruh bobotoh dimanapun kalian berada. Ayo saksikan bersama, kita dukung Persib hingga akhir. Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA, Kamis 18 September 2025 bukan hanya menjadi saksi bisu, tapi juga menjadi panggung pembuktian bagi Persib Bandung. Udara Bandung yang sejuk akan dipenuhi oleh raungan jutaan bobotoh yang siap mendukung Pangeran Biru di laga perdana mereka di AFC Champions League 2 2025-26. Lawan yang akan dihadapi bukan sembarang tim, melainkan rival lama yang pernah menguji mentalitas mereka musim lalu, Lion City Sailors FC. Pertandingan ini lebih dari sekedar pembuka grup. Ini adalah pernyataan. Sebuah penegasan bahwa Persib kembali ke kancah Asia dengan kekuatan yang lebih matang dan tekad yang membara. Musim 2025-26 ini, Persib datang dengan wajah yang sedikit berbeda. Di bawah arahan pelatih Boyan Hodak, tim ini telah mengalami perombakan signifikan di beberapa lini. Kepergian dua ikon penyerang, David da Silva dan Ciro Alves pada jendela transfer lalu sempat menimbulkan keraguan. Namun, manajemen dan tim pelatih berhasil mendatangkan amunisi baru yang tidak kalah mentereng. Di lini serang, nama Sadil Ramdhani menjadi sorotan utama. Kecepatan dan kemampuan olah bolanya diharapkan bisa menjadi motor serangan baru di sisi sayap. Sadil, yang sudah menjalani debut di Super League 2025-26, menunjukkan adaptasi cepat dan optimistis bisa memberikan kontribusi besar di level Asia. Di lini depan, dua penyerang asing baru, William Barros dan Rosenbergni da Silva atau Berginho, diharapkan bisa menjadi mesin gol pengganti David dan Ciro. William Barros dikenal dengan insting mencetak golnya yang tajam, sementara Berginho memiliki kelincahan yang bisa membongkar pertahanan lawan. Mereka akan berkolaborasi dengan Dimas Drajat, penyerang lokal yang juga menunjukkan performa menjanjikan. Kekuatan lain Persib terletak pada lini tengah yang solid. Kapten tim Mark Klok tetap menjadi jenderal lapangan, mengendalikan tempo permainan dan menjadi motor serangan. Di sampingnya, ada Beckham Putra Nugraha yang terus berkembang, serta gelandang asing baru Luciano Guaiscochea yang dikenal dengan visi permainannya yang luas dan umpan-umpan akurat. Lini belakang Persib juga diperkuat dengan kedatangan beberapa nama baru. Bek asal Argentina, Patricio Matricardi, yang juga dikenal sebagai tembok karena kekokohannya, diharapkan menjadi tandem ideal bagi bek-bek lokal seperti Kakang Rudianto dan Ahmad Jufrianto. Persib juga merekrut bek-bek sayap yang memiliki kemampuan menyerang dan bertahan sama baiknya, seperti Julio Cesar dan Zulkifli Lukmansyah yang akan memberikan opsi lebih di bawah asuhan Boyan Hodak. Di bawah Mister Gawang, kiper andalan Teja Pakualam masih menjadi pilihan utama. Meskipun kehadiran Adam Prizibek, kiper yang didatangkan dari luar negeri, memberikan persaingan sehat yang memacu Teja untuk selalu tampil prima. Pertandingan melawan Lion City Sailors ini akan menjadi tes pertama bagi skuad baru Persib. Mereka harus membuktikan bahwa perombakan yang dilakukan telah membawa dampak positif. Boyan Hodak yang sudah sangat paham dengan kultur sepak bola Tenggara akan meracik strategi yang tepat. Kemenangan di laga pertama di kandang sendiri sangat krusial. Selain untuk mengamankan 3 poin, kemenangan ini juga akan membangun momentum dan meningkatkan kepercayaan diri tim untuk menghadapi sisa pertandingan grup yang tak kalah berat. Dukungan penuh dari bobotoh di GBLA akan menjadi pemain ke-12 yang sangat menentukan. Jika ada satu tim yang paling akrab bagi Persib di grup G, AFC Champions League 2 2025-26, maka jawabannya adalah Lion City Sailors FC. Pertemuan di Stadion GBLA ini bukan yang pertama kali. Ini adalah reuni, sebuah kisah yang berulang dari musim kompetisi yang lalu. Pengalaman mamis dan pahit di musim sebelumnya akan menjadi bumbu pelengkap yang membuat duel ini semakin menarik. Musim lalu,
Persib dan Lion City Sailors juga berada dalam satu grup. Dua pertemuan di fase grup itu menjadi bukti betapa ketatnya persaingan antara kedua tim. Di pertemuan pertama yang berlangsung di kandang Persib, pertandingan berakhir dengan skor imbang 1-1. Persib sebenarnya tampil dominan, namun ketangguhan Lion City Sailors dalam bertahan dan memanfaatkan serangan balik cepat membuat mereka berhasil mencuri 1 poin berharga. Pengalaman itu menjadi pelajaran penting bagi Boyan Hodak dan para pemainnya tentang bagaimana menghadapi tim Singapura yang disiplin dan efektif. Momen paling berkesan terjadi di pertemuan kedua yang berlangsung di Singapura. Dalam laga tandang yang penuh tekanan, Persib berhasil menunjukkan mental juara dengan membalikan keadaan. Mereka mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 3-2 yang dramatis. Kemenangan itu tidak hanya memberikan 3 poin, tapi juga menjadi bukti bahwa Pangeran Biru memiliki karakter untuk berjuang hingga akhir, bahkan di hadapan pendukung lawan. Kemenangan ini juga menjadi faktor kunci yang membantu Persib lolos dari fase grup di musim lalu. Perbedaan yang mencolok dari pertemuan kali ini adalah komposisi skuad. Lion City Sailors FC juga melakukan perombakan besar di timnya. Mereka merekrut pemain-pemain asing berkualitas tinggi untuk memperkuat setiap lini. Di lini tengah, kehadiran pemain asal Jerman Tierney Dende yang memiliki pengalaman di Liga Eropa akan menjadi tantangan berat bagi Mark Klok dan lini tengah Persib. Dende dikenal memiliki kemampuan fisik yang prima dan visi permainan yang luar biasa. Di sisi sayap, mereka masih mengandalkan kecepatan dan kelincahan Bartram Salar dan pengalaman dari Maxime Lastien. Dua pemain yang dapat dengan mudah mengubah arah permainan dengan kemampuan individu mereka. Di lini depan, kehadiran striker baru Anderson Lopez yang memiliki catatan gol impresif di kompetisi sebelumnya akan menjadi ancaman nyata. Lopez dikenal sebagai penyerang yang sangat mematikan di kotak penalti. Ia akan berkolaborasi dengan penyerang senior Lennart T dan Abdul Rozak. Lini belakang Lion City Sailors juga tidak bisa diremehkan. Mereka diperkuat oleh bek-bek tangguh seperti Tony Datkovic dan Bailey Wright yang akan menjadi rintangan besar bagi para penyerang Persib. Di bawah Mister Gawang, kiper Ivan Susak juga merupakan penjaga gawang yang tangguh. Melihat komposisi pemain Lion City Sailors yang lebih kuat dan matang dari musim lalu, Persib tidak bisa hanya mengandalkan kenangan manis. Boyan Hodak harus menyiapkan strategi yang lebih cerdas dan efektif. Kehadiran para pemain baru di kedua tim membuat duel ini terasa seperti pertarungan antara dua kekuatan yang baru dibangun. Siapa yang paling cepat beradaptasi dan menemukan chemistry terbaik di antara pemain-pemain baru, dialah yang akan keluar sebagai pemenang. Pertandingan ini akan menjadi barometer bagi kedua tim untuk mengukur kekuatan mereka di kancah Asia musim ini. Setelah sukses mengarungi laga pembuka, perjalanan Persib Bandung di AFC Champions League 2 2025-26 akan semakin menantang. Kemenangan atas Lion City Sailors FC di laga perdana hanyalah awal dari ujian sesungguhnya. Pangeran Biru tergabung di grup G, yang secara tidak resmi dijuluki grup neraka oleh banyak pengamat sepak bola Tenggara. Selain Lion City Sailors, Persib juga harus menghadapi dua tim tangguh lainnya, yaitu Bangkok United dari Thailand dan Selangor FC dari Malaysia. Masing-masing tim membawa kekuatan dan tantangan unik yang menuntut Persib untuk tampil dalam performa terbaik di setiap pertandingan. Bangkok United, wakil dari Thailand, adalah salah satu tim yang paling konsisten di Thai League. Tim ini dikenal dengan gaya permainan cepat dan agresif. Mereka memiliki kombinasi pemain lokal yang bertalenta dan pemain asing berkualitas. Di bawah Mister Gawang, Michael Valkesgaard, kiper asal Filipina yang berpengalaman, menjadi tembok terakhir yang sulit ditembus. Lini belakang mereka dikomandoi oleh bek veteran Everton Gonçalves, yang dikenal dengan kepemimpinannya dan tackle-tackle yang bersih. Kekuatan utama Bangkok United terletak di lini tengah. Gelandang serang andalan mereka, Heberty Fernandes, adalah pemain yang sangat berbahaya dengan visi permainan yang luar biasa dan tembakan jarak jauh yang akurat. Ia didukung oleh Manuel Bihir, gelandang bertahan yang solid. Di lini depan, mereka memiliki striker tajam Vander Luis, yang selalu menjadi ancaman serius bagi pertahanan lawan. Dengan gaya permainan yang mirip dengan tim-tim Jepang, Bangkok United akan menjadi lawan yang sangat berat, terutama saat Persib bertandang ke markas mereka di Thailand. Tantangan kedua datang dari tetangga, yaitu Selangor FC. Sebagai salah satu klub paling sukses di Malaysia, Selangor selalu memiliki skuad yang kompetitif. Mereka memiliki sejarah panjang dan rivalitas sengit dengan klub-klub Indonesia, terutama Persib. Pertandingan melawan Selangor bisa disebut sebagai derby serumpun.
yang akan menambah bumbu persaingan. Skuad Selangor Selat ini diperkuat oleh sejumlah pemain bintang. Di lini serang, mereka memiliki penyerang lincah Faisal Halim yang dikenal dengan kecepatan dan kemampuan driblingnya. Di lini tengah, motor serangan mereka adalah Brandon Gunn, gelandang yang sangat berpengalaman dan menjadi pemimpin di lapangan. Pertahanan Selangor juga kokoh dengan kehadiran bek tangguh seperti Alex de Oliveira. Selain itu, kiper mereka Sihan Hazmi sering melakukan penyelamatan-penyelamatan krusial yang membuat frustasi lawan. Menghadapi Selangor, Persib tidak hanya akan bertarung di lapangan, tapi juga akan berhadapan dengan gengsi dan sejarah rivalitas antara dua negara. Melihat komposisi grup G, Persib harus berhati-hati dan menyusun strategi yang matang. Tidak ada pertandingan yang mudah. Kemenangan atas Lion City Sailors di laga perdana memang penting, namun perjalanan masih sangat panjang. Setiap poin, baik di kandang maupun tandang, akan sangat krusial untuk menentukan siapa yang akan lolos ke babak berikutnya. Boyan Hodak dengan pengalamannya harus mampu meracik taktik yang berbeda untuk setiap lawan. Melawan Bangkok United, Persib harus mampu menahan gempuran serangan mereka cepat dan memanfaatkan celah di pertahanan mereka. Sementara itu, saat berhadapan dengan Selangor, mentalitas dan disiplinlah yang akan menjadi kunci untuk memenangkan duel yang syarat gengsi. Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA bukan hanya sekedar lapangan sepak bola. Bagi Persib Bandung, GBLA adalah benteng, saksi bisu, dan sumber Setelah melakoni laga kandang perdana, perjalanan Persib Bandung di AFC Champions League 2 2025-26 akan berlanjut ke laga tandang yang tak kalah krusial. Rabu 1 Oktober 2025, Pangeran Biru akan bertandang ke Thailand untuk menghadapi salah satu tim terkuat di grup, Bangkok United. Pertandingan ini bukan hanya sekadar laga biasa, melainkan ujian sesungguhnya bagi mentalitas, fisik, dan strategi Persib. Bermain di kandang lawan selalu menjadi tantangan tersendiri. Ada banyak faktor yang harus diatasi, mulai dari tekanan supporter tuan rumah, perbedaan iklim dan cuaca, hingga kondisi lapangan yang berbeda. Thailand, dengan cuaca yang cenderung lebih panas dan lembab, akan menjadi rintangan fisik yang harus dihadapi oleh para pemain Persib. Tim pelatih harus memastikan bahwa para pemain dalam kondisi prima dan siap menghadapi tantangan ini. Selain faktor non-teknis, kekuatan lawan juga menjadi tantangan utama. Bangkok United bukan tim yang bisa dianggap remeh. Mereka adalah salah satu tim paling konsisten di Thai League dan memiliki skuad yang sangat solid. Lini serang mereka sangat berbahaya, terutama dengan kehadiran Heberty Fernandes, pemain yang dikenal dengan tendangan keras dan akurasi umpan yang tinggi. Persib harus mewaspadai setiap pergerakan Heberty dan memastikan ia tidak mendapatkan ruang bebas. Selain Heberty, ada juga striker tajam Vander Luiz yang selalu menjadi momok bagi pertahanan lawan. Lini belakang Persib yang dikomandoi oleh Patricio Matricardi harus ekstra waspada dan menjaga komunikasi dengan baik. Di lini tengah, pertempuran akan sangat sengit. Mark Locke dan Luciano Guaicochea harus bekerja keras untuk mengendalikan tempo permainan dan mengimbangi kekuatan lini tengah Bangkok United yang dikenal sangat agresif. Jika mereka berhasil menguasai lini tengah, maka peluang Persib untuk memenangkan pertandingan akan semakin besar. Boyan Hodak kemungkinan akan menerapkan strategi yang lebih pragmatis dan berhati-hati. Serangan balik cepat bisa menjadi senjata andalan, memanfaatkan kecepatan pemain seperti Sadil Ramdhani dan William Barros. Pertandingan di Bangkok ini juga akan menjadi tolok ukur seberapa kuat mental para pemain baru Persib. Bermain di luar kandang di hadapan ribuan supporter lawan adalah pengalaman yang berbeda. Keberhasilan Persib dalam menahan tekanan dan mencuri poin di laga tandang akan sangat krusial untuk melaju ke babak berikutnya. Meskipun meraih kemenangan akan sangat ideal, setidaknya 1 poin di laga tandang akan menjadi hasil yang sangat berharga. Pertandingan melawan Bangkok United adalah ujian pertama Persib di laga tandang. Ini akan menjadi pembuktian apakah mereka memiliki kedalaman skuad dan karakter untuk bersaing di level Asia. Jika mereka berhasil melewati ujian ini, maka kepercayaan diri tim akan semakin meningkat untuk menghadapi sisa pertandingan grup yang tak kalah berat. Kamis 23 Oktober 2025 akan menjadi salah satu tanggal paling ditunggu-tunggu dalam kalender AFC Champions League 2 2025-26 bagi Persib Bandung.
Di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA, Pangeran Biru akan menghadapi tantangan syarat gengsi, Selangor FC. Pertandingan ini bukan sekadar perebutan 3 poin. Ini adalah derby serumpun yang mempertemukan dua klub jaksa dari negara yang bertetangga, Indonesia dan Malaysia. Rivalitas antara kedua tim ini telah terukir dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara, menjadikan setiap pertemuan sebagai pertarungan yang penuh emosi dan determinasi. Selangor datang ke Bandung bukan tanpa bekal. Sebagai salah satu klub paling sukses di Liga Malaysia, mereka selalu memiliki skuad yang kompetitif dan ambisi besar di kancah Asia. Di bawah asuhan pelatih Nizam Jamil, Selangor telah melakukan beberapa pergerakan cerdas di bursa transfer. Lini selang mereka kini diperkuat oleh beberapa nama yang patut diwaspadai. Tentu saja sorotan utama tertuju pada striker andalan mereka, Ronnie Fernandes. Penyerang asal Chile ini dikenal dengan kemampuan mencetak golnya yang tajam dan pergerakan tanpa bolanya yang cerdas. Ia akan menjadi ancaman konstan bagi lini belakang Persib yang dikomandoi oleh Patricio Matricardi dan kawan-kawan. Selain Ronnie, Selangor juga memiliki winger lincah Faisal Halim yang dikenal dengan kecepatannya dan driblenya yang mematikan. Faisal, yang dijuluki pemain sayap tersulit oleh banyak bek, akan menjadi ujian berat bagi bek sayap Persib. Di lini tengah, mereka memiliki gelandang senior dan kapten tim Brandon Gunn yang bertugas mengatur tempo permainan dan menjadi motor serangan. Pengalaman Brandon akan menjadi kunci bagi Selangor untuk menguasai lini tengah dan menciptakan peluang. Di belakang, pertahanan Selangor sangat solid dengan keberadaan bek asal Brazil, Alex de Oliveira, yang dikenal dengan ketangguhannya dalam duel-duel udara. Di bawah Mistar, Sihan Hazmi adalah kiper yang sering melakukan penyelamatan spektakuler yang membuat frustrasi para penyerang lawan. Bagi Persib, pertandingan melawan Selangor akan menjadi laga yang berbeda dari dua pertandingan sebelumnya. Jika melawan Lion City Sailors adalah pertemuan rival lama dan melawan Bangkok United adalah ujian fisik di laga tandang, maka melawan Selangor adalah tentang gengsi. Para pemain Persib dari pemain senior hingga pemain muda tahu betul arti penting pertandingan ini bagi para bobota. Semangat untuk mengalahkan musuh bebuyutan akan membakar para pemain untuk tampil habis-habisan di lapangan. Pelatih Boyan Hodak harus meracik strategi yang berbeda untuk menghadapi Selangor. Tidak ada satu formula kemenangan yang berlaku untuk semua pertandingan. Melawan tim seperti Bangkok United yang mengandalkan kecepatan dan serangan balik, Persib harus bisa mengontrol tempo permainan dan menempatkan pemain-pemain bertahan yang kuat seperti Patricio Matricardi dan Ahmad Jufrianto. Sementara itu, saat menghadapi Selangor yang memiliki pertahanan kokoh, Persib harus lebih kreatif dalam membongkar pertahanan lawan. Masuknya pemain-pemain baru seperti Sadil Ramdhani di sayap dan William Barros sebagai target man di depan memberikan Hodak berbagai pilihan serangan. Ia juga bisa memanfaatkan kelincahan Rosenbergni da Silva atau Berginho atau kekuatan fisik Dimas Drajat untuk mengubah dinamika serangan. Pertandingan ini akan menjadi ajang pembuktian bagi siapa yang pantas disebut sebagai tim terkuat di kawasan ini. Setelah menghadapi serangkaian ujian berat di fase grup, dari tantangan di kandang hingga laga tandang yang melelahkan, keberhasilan Persib Bandung di AFC Champions League 2 2025-26 pada akhirnya akan sangat bergantung pada persiapan internal tim. Bab ini akan mengupas tuntas bagaimana tim pelatih, staf medis, dan para pemain bekerja keras di balik layar untuk memastikan setiap detail terkecil diperhitungkan. Persiapan ini mencakup kondisi fisik dan mental pemain, taktik yang dirancang oleh pelatih Boyan Hodak, serta manajemen cedera yang vital di tengah jadwal padat. Kondisi fisik pemain adalah fondasi dari setiap kesuksesan di lapangan. Dengan jadwal pertandingan yang padat dan seringnya perjalanan, resiko cedera meningkat secara drastis. Staf medis Persib memiliki peran krusial dalam memantau kondisi setiap pemain. Program pemulihan yang ketat mencakup terapi fisik, pijat olahraga, dan pemanfaatan teknologi modern seperti krioterapi diterapkan untuk memastikan para pemain pulih dengan cepat. Pemain-pemain andalan seperti Kapten Mark Locke dan bek tangguh Patricio Matricardi harus dijaga kondisinya agar tetap bugar sepanjang kompetisi. Berita baiknya,
Para pemain yang sempat absen karena cedera seperti Beckham Putra Nugraha sudah kembali pulih dan siap bermain. Kembalinya Beckham akan memberikan opsi lebih di lini tengah dan serangan, menambah kedalaman skuad yang sangat dibutuhkan. Selain kondisi fisik, mental para pemain juga menjadi fokus utama. Bermain di kancah Asia memberikan tekanan yang berbeda. Ekspektasi dari bobotoh yang sangat besar, sorotan media dan tuntutan untuk selalu menang bisa menjadi beban. Pelatih Boyan Hodak dikenal sebagai pelatih yang tidak hanya cerdas secara taktik, tapi juga pandai dalam membangun mental juara. Ia secara rutin memberikan sesi motivasi dan membangun komunikasi yang terbuka dengan para pemain. Boyan Hodak memastikan bahwa setiap pemain merasa dihargai dan tahu perannya dalam tim, dari pemain inti hingga pemain cadangan. Secara taktik, Boyan Hodak harus bisa meracik strategi yang fleksibel. Tidak ada satu formula kemenangan yang berlaku untuk semua pertandingan. Melawan tim seperti Bangkok United yang mengandalkan kecepatan dan serangan balik, Persib harus bisa mengontrol tempo permainan dan menempatkan pemain-pemain bertahan yang kuat seperti Patricio Matrikardi dan Ahmad Jufrianto. Menghadapi Selangor yang memiliki pertahanan kokoh, Persib harus lebih kreatif dalam membongkar pertahanan lawan. Masuknya pemain-pemain baru seperti Sadil Ramdhani di sayap dan William Barros sebagai target man di depan memberikan Hodak berbagai pilihan serangan. Ia juga bisa memanfaatkan kelincahan Rosenberg da Silva atau Berginho atau kekuatan fisik Dimas Derajat untuk mengubah dinamika serangan. Di babak ini persiapan juga mencakup analisis mendalam terhadap kekuatan dan kelemahan lawan. Tim analisis video Persib akan bekerja non-stop untuk mengumpulkan data tentang setiap lawan. Mereka akan mengidentifikasi pola permainan, pemain kunci dan kelemahan yang bisa dieksploitasi. Informasi ini kemudian akan diterjemahkan menjadi rencana latihan yang spesifik sehingga para pemain sudah siap secara mental dan taktis sebelum pertandingan. Kesiapan ini tidak hanya terlihat dari seberapa kuat Persib menyerang, tetapi juga seberapa rapi mereka bertahan dan seberapa cerdas mereka dalam mengambil keputusan di lapangan. Akhirnya, tidak ada kesuksesan Persib Bandung di kancah manapun tanpa dukungan fanatik dari para bobotoh. Babak terakhir ini akan merangkum semangat, optimisme dan harapan yang membara di hati para penggemar.